adik-adik semuanya, khususnya untuk kelas 9 nih. Hari ini kita akan belajar tentang tekanan. Tekanan itu hadir dan bekerja dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Yuk kita mulai mengenal konsep tekanan dari tekanan pada zat padat. Nah, tekanan itu adalah gaya persatuan luas yang dirumuskan dengan P sama dengan F per A, yang artinya tekanan itu sama dengan gaya yang dibagi luas permukaan yang dikenai oleh gaya tersebut. Coba nih kalau misalnya ada dua paku tajam dengan luas penambang kecil dan juga paku tumpul dengan luas penambang besar. Kalau misalnya dikenai gaya yang sama, itu akan menghasilkan tekanan yang berbeda loh. Inilah contoh nyata atau penerapan dari rumus P sama dengan F dibagi dengan A. Nah, paku yang tajam itu akan menancap lebih mudah karena tekanannya lebih besar yang diakibatkan oleh luas permukaannya yang lebih kecil. Oke, sekarang kita lanjutkan nih. Kalau misalnya tekanan hidrostatis itu adalah tekanan dalam zat cair yang bertambah dengan seiringnya kedalaman. Di sini kan ada gambar bendungan nih. Dinding bendungan itu di bagian bawahnya dibuat lebih tebal agar kuat menahan aliran air. Fakta menariknya, tekanan hidrostatis itu bergantung pada kedalaman loh. Jadi kalau misalnya semakin dalam, maka tekanannya akan semakin besar. Inilah alasan mengapa bendungan itu didesain dengan ketebalan yang berbeda antara dinding atas dan juga dinding bawahnya. Lanjut lagi nih ke hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu benda di fluida akan mengalami gaya ke atas sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Sebab itulah kapal selam itu bisa naik dan juga turun di air. Keistimewaan kapal selam itu apa aja sih? Yang pertama, yaitu bisa mengatur volume airnya di dalam ballast tank. Yang kedua, bisa menyesuaikan berat agar mengapung ataupun tenggelam. Yang ketiga, dia itu memanfaatkan gaya angkat Archimedes. Oke, kalau misalnya sekarang nih ada hukum Pascal, yaitu tekanan pada fluida tertutup yang akan diteruskan sama besar ke semua arah. Itulah yang memungkinkan kalau misalnya dongkrak hidrolik yang kecil itu bisa mengangkat mobil yang berat dengan gaya yang minimal diberikan oleh orang kecil. Nah, dongkrak hidrolik itu gaya yang kecil pada pengungkit itu akan diteruskan ke fluida. Maka tekanannya akan diteruskan ke piston yang besar sehingga mobil pun bisa terangkat dengan mudah meskipun hanya diangkat oleh manusia. Oke, kita lanjut lagi ke tekanan gas. Gaya molekul gas itu bertabrakan dengan dinding wadah. Jadi saat kita menghisap sedotan, tekanannya itu akan turun sehingga cairannya tuh akan naik. Sama halnya dengan balon udara nih yang mengembang karena ada tekanan gas di dalamnya. Nah, contoh tekanan gas itu prinsip kerja sedotan saat menghisap serta balon udara yang mengembang karena gas panas akibat dari pembakaran di dalamnya. Itulah tekanan itu akan mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, karena tadi kita sudah belajar terkait dengan tekanan zat padat, zat cair, dan juga zat gas, serta kita sudah mempelajari terkait dengan rumus utama dari tekanan yaitu P sama dengan F per A. Adapun kita belajar terkait dengan prinsip hukum Archimedes dan juga hukum Pascal. Oke, karena tadi sudah berlatih, kayaknya kurang afdol nggak sih kalau kita belum melatih soal? Sekarang, yuk kita coba berlatih terkait dengan soal tekanan zat dan juga bejana berhubungan.
Siapkan ya tools kalian buat menjawab pertanyaannya. Yang pertama nih, apa sih arti asas bejana berhubungan? Jawaban A, air dalam beberapa bejana yang berhubungan akan memiliki permukaan yang berbeda ketinggian. B, zat cair sejenis dalam bejana berhubungan akan memiliki permukaan yang datar dan sejajar. C, tekanan udara bertambah saat ketinggiannya bertambah. D, massa jenis benda akan menentukan apakah benda itu terapung, melayang, atau tenggelam. Mana ya kira-kira jawaban yang benar? 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Zat cair dalam bejana yang berhubungan permukaannya rata dan sejajar. Siapa ya yang jawabnya benar? Yang salah juga siapa? Yuk kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Mengapa air mendidih lebih cepat kalau misalnya di puncak gunung? A. Karena suhu udara di gunung lebih tinggi. B. Karena tekanan udara di gunung lebih rendah daripada di pantai. C. Karena jumlah partikel air berkurang di gunung. D. Karena gunung memiliki suhu air yang lebih panas. Mana ya jawaban yang tepat? Silahkan dulu dipikirkan secara logika. Kita akan lihat jawabannya 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Tekanan udara yang rendah akan membuat titik didih air itu menurun, yang mengakibatkan airnya akan mendidih lebih cepat. Siapa yang masih salah? Yuk coba latihan soal berikutnya. Apa yang terjadi pada telur ketika dimasukkan ke air garam yang pekat? A. Telurnya akan tenggelam karena massa jenis telur lebih besar dari air garam pekat. B. Telurnya melayang karena massa jenis telur sama dengan air garam pekat. C. Telurnya akan terapung karena massa jenis air garam pekat lebih besar dari telur. D. Telurnya akan selalu tenggelam terlepas dari konsentrasi garam. Mana ya jawaban yang benar? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Massa jenis air garam pekat lebih besar sehingga telurnya dapat terapung. Oke adik-adik semua, tadi kan kita udah pelajari terkait konsepnya nih. Semoga kalian paham ya. Nah, karena sudah paham, sekarang saatnya coba nih kita taklukkan tantangan angka-angkanya atau penerapan dari rumusnya. Yang pertama, kalau misalnya ada tekanan zat padat, rumusnya tadi kan P sama dengan F per A atau gaya dibagi luas. Misalnya gayanya itu 100 Newton, lalu luasnya 2 meter persegi, maka tekanannya itu sama dengan 100 dibagi dengan 2. Jawabannya adalah 50 Pascal. Oke, sekarang kita lanjut ke hukum Boyle. Tekanan gas itu berbanding terbalik dengan volumenya jika suhunya tetap. Misalnya saat memompa ban motor, volumenya kan akan turun, maka tekanannya naik. Contoh lainnya, suntikan itu akan terasa berat saat tutup ujungnya itu tertutup. Lagi nih, seorang penyelam dia itu tekanan air di kedalaman 10 meter, dihitung dengan rumus Rho dikali G dikali H, yang artinya karena Rho-nya 1000 maka 1000 dikali 10 dikali dengan 10 sama dengan 100.000 Pascal. Tekanan besar ini yang sering membuat telinga sakit saat menyelam lebih dalam. Oke, karena kita sudah paham konsep, rumusnya juga
Sepertinya kalian sudah jago ya. Nanti silakan kerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.